got a friend. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian yang paling pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini setelah tadi sholat maghrib dan sebelumnya kita iftar jama'i, ini adalah pemandangan tersendiri buat kita dan tentunya ini kebahagiaan yang sukar kita lukiskan, bertemu dengan saudara-saudara, dengan saudara masa kecil sampai masa sekarang senja masih ketemu aja gitu kan. Ini sungguh tidak mudah, karena kalau bukan karena karunia Allah, pertolongan Allah, tentu hal-hal yang seperti ini sulit kita wujudkan. Oh ya, tadi ada di situ. malam ini saya Solihin, siapa ini? Atau ini ke Barka Sudiar, ini Mas Gun, dan ini Mas Temi dengan Nyonya Mbak Firda. Selamat datang, terima kasih. Sebelahnya dari Bandung Mbak Delian, subhanallah, alhamdulillah. Iya. Lalu Mbak Vita. Assalamualaikum Mbak Vita. Jadi ketemu di sini, susah ketemu Mbak Vita. Saya baru malam ini ketemu ini. Lalu ya ini dari, saya nyebut Mas Hari ini dari Depok, Jakarta, apa Indramayu, yang mana nih sebetulnya alamatnya akan teman? Haur Gelis. Haur Gelis. Dari Haur Gelis, wah. Masya Allah, luar biasa. Mas Hari ada di sini dan kemudian Mbak Lilis megang. Teteh dulu, Teteh, assalamualaikum Teteh Rohima, apa kabar? Teteh, kangen ya? Udah lama, berapa tahun nggak ketemu Teteh? 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah ya Teh, jadi ketemu sambal goreng. Teh udah ngode Teh sambal goreng. Ya, terus Mbak Ade. Halo Mbak Ade, assalamualaikum. Iya, dan ini yang luar biasa dari jauh, CEO ya, CEO. Tadi kalau mau dikoreksi nanti koreksi sendiri CEO apa enggak gitu. Mbak Arini Sugiono, iya. Ini kan ada yang baru pensiun, ada yang baru jadi pengantin, ada yang takziah juga kan. Ibundanya Temi rahimahullah. Kita jadi welcome to the Yatim Piatu Club ya. Oh, ini belum. Ini belum. Ini belum. Udah. Belum Saya udah lulus. kehilangan 2 ibu, Pak. Iya, Coba ngacung yang belum masuk member klub Yatim Piatu. Kebetulan sama tuh. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, itu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sebagaimana biasa. Saikoji itu kita bikin sebetulnya untuk arena ketemu, untuk saling berbagi pengalaman masing-masing. Kalau kita yang rutin, kita bertiga nih di sini nih, trio santai ngopi ngaji nih. Nah ini kita cerita dulu ya, ngenalin ke pemirsa. Ini dulu dong, Mas Hari cerita dari mulai sekolah terus sampai sekarang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus sejarah saya dulu ya. Saya dari mulai SMP itu ya. Di sini Brigentiani Hari Priyatna menisahkan dia berasal dari tanah sederhana di Walet Ciledug, Cirebon. Langkah hidup Brigentiani Purnaweran Hari Priyatna itu bermula
Ketika di bangku SD Walet, lalu ke SMP Negeri 1 Cirebon hingga SMA Negeri 1 Cirebon, menjadi saksi tumbuhnya seorang anak dari desa dengan mimpi besar. Cita-citanya sederhana namun mulia, menjadi dokter. Namun takdir menulis jalan lain. Ia justru diterima di Fakultas Teknik sebuah perguruan tinggi negeri. Belum selesai ia menafsirkan arah hidupnya, satu pintu lain terbuka, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Ia mencoba dan diterima. Di sanalah jalan hidupnya benar-benar berubah. Lulus AKABRI, tugas pertama membawanya ke Kalimantan. Tahun 1998, ketika negeri ini bergetar oleh reformasi, ia ditarik ke Jakarta, ikut menjaga denyut ibu kota di masa genting sejarah bangsa. Dari Jakarta kemudian ia pindah ke Bogor, lalu jauh ke timur Papua. Selama 13 tahun pengabdian di tanah yang keras namun jujur, Papua. Kemudian pengabdian berlanjut di Subdirektorat Alutsista Kementerian Pertahanan hingga akhirnya menutup Pasadena dan aktif sebagai Wakil Dekan Universitas Pertahanan atau UNAN sebelum akhirnya resmi pensiun. Namun, pensiun baginya bukan akhir. Justru di sanalah mimpi masa kecilnya kembali mengetuk, menjadi seorang petani. Karena ia memahami bahwa ketika ia menanam, kita tidak akan pernah makan sendirian. Karena di situ ada burung, serangga, cacing, dan makhluk lain ikut menikmati. Di sanalah ia ikut menemukan makna ketergantungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab ekologis, bahwa manusia bukan sekadar penguasa alam, melainkan penjaganya. Prinsip hidup ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jika kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada tunas, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad, Derajat Hasan Lewaire. Maka pesannya menjadi jelas, terus berbuat baik, produktif, dan memberi manfaat hingga detik terakhir kehidupan. Demikian kisah singkat tentang perjalanan dari rekan kita, alumnus Pensa dan Saya kira untuk sementara itu saja. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Sori. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Hari, terima kasih. Mbak Lilis Mega, mangga dong cerita. Aku sih mau ini, Mbak Lilis. Ada kisah yang mau saya tanya dari dulu, belum pernah cerita deh masa kecil itu loh. Mungkin juga pemirsa nggak ada yang belum banyak yang tahu di Indonesia ini kan bahwa pemeran atau daber dari pemeran Ucrit itu adalah Mbak Lilis Mega. Tepuk tangan buat Mbak Lilis. Ya, tuh kan. Banyak yang nggak tahu. Lalu Mbak Rini juga ternyata beliau penyiar TVRI toh. Penyiar TVRI. Oh. Jadi saya banyak kisah-kisah yang untold story gitu ya, belum tahu, dengar-dengar doang gitu. Silakan Teh Lilis, ceritanya gimana sih bisa sampai direkrut ke situ. Terus kan saya SMP tuh artnya Teh Lilis tuh nggak kelihatan, nggak tahu gitu, artis tuh nggak ngerti gitu, ada jiwa ke sana gitu. Ternyata ngartis rupanya. Silakan Mbak. Jadi Sultan lahir dan besar di Jakarta. kali ini Mbak Lilis Mega Priyanti, kadang dipanggil Lilis, kadang dipanggil Mega, seperti itulah, atau kadang dipanggil Ucrit. Lahir dan besar di Jakarta, Lilis Mega Priyanti sudah akrab dengan dunia seni sejak kecil. Studio radio bukan tempat asing baginya. Di sanalah imajinasi dibangun, karakter dihidupkan, dan suara menjadi jiwa. Ketika sang kakak, yaitu Widya Ningsih, daber legendaris Ibu Raden dalam serial Unyo, memintanya untuk memerankan tokoh Ucrit, ia menerimanya. Dari situlah ia mengenal suka duka menjadi pengisi suara dalam tayangan yang kelak menjadi fenomena nasional. Era tahun 1980-an adalah masa keras bagi para daber. Teknologi kan masih analog. Kesalahan kecil berarti mengulang dari awal. Tidak ada copy paste, tidak ada undo. One take recording menuntut kesempurnaan. Sinkronisasi bibir membutuhkan ketepatan nyaris tanpa toleransi. Peralatan besar dan rumit serta editing pita magnetik yang memakan waktu. Kemudian tekanan jadwal yang menuntut performa prima setiap detik. Dunia itu menempa ketangguhan, daya ingat, dan kontrol emosi yang luar biasa. Sesuatu yang tak tergantikan oleh kemudahan teknologi hari ini. Kini, Lilis Mega Priyanti dikenal pula sebagai aktivis sosial berdedikasi yang mengabdikan diri pada community resilience, community education, case management, social cohesion. Demikianlah kisah singkat yang disampaikan oleh Mbak Lilis Mega Priyanti.
sih latar belakangnya. Oke, thank you. Untuk kenalan kita itu dulu. Teteh. Berikutnya, kali ini Teteh Hajah Rohimah mengisahkan tentang perjalanan serta tumbuh kembangnya teratai catering yang beliau sebagai salah satu ownernya. Alkisah di sebuah gang sederhana di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu Gang Teratai, berdiri sebuah usaha yang bertahan lintas generasi, yaitu Teratai Catering Cirebon. Dirintis sejak 1980-an oleh ibunya, yaitu Ibu Hajah Ani Rohani. Usaha ini bukan sekedar bisnis, melainkan warisan nilai. Setelah beliau wafat tahun 2004, tongkat estafet diteruskan oleh putra-putrinya dan kini dipimpin oleh Hajah Siti Rohimah, didampingi kedua adiknya. Bagi Teratai Catering, kesuksesan bukan sekedar omset, tetapi perjalanan panjang penuh pengabdian dan pengorbanan. Selama hampir 55 tahun, mereka berusaha memahami setiap pelanggan, bukan hanya kebutuhannya, tetapi juga harapannya. Tujuan mereka sederhana, namun mendalam. Menjadi bagian dari momen penting dalam hidup orang lain. Demikian sekelumit kisah singkat perjalanan Tata Rima bersama Teratai Catering Cirebon. Oke, terima kasih Mbak Rohimah, Teteh. Cerita Biba deh, Biba dari SMA kemana aja tuh? Kan lama katanya di Turki, di Yemen, di Aljazair. Di Saudi, di Arab Saudi aja. Oke. Ya, alhamdulillah. Masih dalam situasi kerianan bersama, usai iftar itu, kali ini Ade Habibah bertutur tentang perjalanannya seusai SMP Negeri 1 Cirebon, kemudian meluruskan ke SMA di Cirebon. Lalu, ketertarikannya pada bidang bahasa mengarahkan pada cita-citanya ingin ke Jepang. Maka, ia melanjutkan ke perguruan tinggi Akademi Bahasa Asing atau ABA di Bandung. Selesai dari ABA, cita-citanya sih ingin melangkah menuju Jepang. Namun takdir mengantarkannya pada hal lain yang kemudian ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di Saudi Arabia. Dan bukan main, di Saudi Arabia selama 14 tahun dia tinggal di sana. Ditempuh dengan situasi yang meningkatkan survival kehidupan, dituntut ketekunan berada di daerah yang jauh dari tanah airnya. Kemudian ketika ditempa oleh situasi perjalanan kehidupan yang demikian panjang, kini ia menapaki fase baru di dunia properti yang membawa pengalaman hidup, kemudian lintas rasa, lintas manajemen sebagai modal utamanya. Demikian singkat saja dari kisah Ade Habibah. Silakan Mbak Rini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur banget ya kita bisa ketemuan di sini karena ini adalah pertemanan yang terlama. 46 tahun, terus 43 tahun kalau dengan SMA. Jadi kalau tadi Pak Jenderal ini tinggal di kampung, ada listrik nggak di Walet waktu itu? Ada. Oh, berarti sama. Saya juga tinggal di Geber itu kurang lebih 16 km ya dari sini. Nggak ada listriknya. Jadi kalau pagi berangkat sekolah itu jam 5. Naik oplet Chevrolet itu yang besar. Waktu itu kan saya TK di CK Ciremai. Terus SD-nya di SD Sadargori. Ya. Nah, waktu di SMP 1 itu kan teman-teman udah pada punya kulkas tuh. Udah ada kulkas, udah ada apa. Jadi kalau saya main ke rumah teman itu ada air yang dingin gitu. Di rumah saya nggak ada kulkas, nggak ada TV. Karena nggak ada listrik. Nah, ternyata Bapak Ibu tuh bilang waktu itu sebenarnya mereka tuh bisa berkarir di kota gitu, tapi mereka kepingin deket lah dengan masyarakat karena ibu saya bidan, jadi lucu gitu. Waktu itu banyak apa ya, banyak itu kan ada susu dari UNICEF itu yang sak-sakan itu. Nah, jadi saya dari kecil juga udah mulai bagi-bagiin susu gitu. Terus orang-orang yang melahirkan itu bayarnya tuh pakai ayam, pakai telur, pakai kacang panjang gitu ya. Jadi seru banget. Jadi itu
pergi dari rumah itu masih jam 5 gitu, masih belum itu sampai di jalan ada kita bisa lihat matahari pagi. Kalau yang waktu masih di Beber tuh, kalau bulan Desember tuh flamboyannya pada berbunga, terus jalanan tuh merah semua, sampai SMP berganti kuning karena pohonnya pohon asem, bunganya kuning gitu. Nah, SMP itu saya kelas 3 sekelas sama Ideal, kelas 2 sekelas sama Vita, SMA 2 bareng sama Teteh. Nah, yang seru itu waktu haji. Saya waktu haji itu bareng sama Ideal tahun 2006. Jadi waktu itu saya tinggal di Dubai. Kebayang ya, saya tinggal di Dubai, Ideal dari Jakarta, dengan segitu banyak jamaah ketemu. Dan waktu itu saya tahu aja kalau ibunya Ideal itu sakit. Jadi saya sempat naik taksi bawain obat. Nah, disitulah saya tahu bahwa jamaah-jamaah yang dari Indonesia itu jauh berbeda dengan kami yang dari Middle East, dari Dubai gitu. Nggak ada banyak pernak-perniknya, makanan cuma itu aja, nggak kayak catering gitu teh, ada cateringnya gitu kalau di tempat. Terus oh ya, jadi dari SMA itu saya kuliah di Trisakti Jakarta, di Grogol, kos di Grogol. Nah, waktu saya kos di Grogol kurang lebih tahun 86-an gitu, Eko sama Ake, Mas Gun sama Kang Ake ini ngirimin telegram. Nah, mereka banyak uang waktu itu, jadi kirim telegram itu mahal. Jadi sebelum ke situ ya, ada satu lagi, saya sama Ustadz Solihin itu juga satu kelas waktu kelas 1. Jadi ini luar biasa ya, kelas 1B dengan beliau, kelas 2C dengan Vita, kelas 3B dengan Ideal. Terus SMA ada gitu kan. Nah, kuliah masih nyambung juga tuh. Jadi kalau saya sama Ustadz Solihin itu kita tuh agak nggak terlalu, bukan, maksudnya nggak terlalu saintifik lah ya. Jadi nggak ikutan keterampilan elektro, nggak. Karena elektro tuh bulasri, kayaknya buat yang pinter-pinter aja gitu. Kita mainan kodok. Temi juga tahu ya, Temi. Mainan kodok ya? Iya. Enggak, waktu SMP kan nggak ada pembagian. Cuma keterampilan kan boleh pilih. Ada yang elektro, jahit, ada jahit. Nah, Yang ruwet terus benang. ya jahit gitu. Nah, aku tuh biologi. Aku biologi sama IPA yang sama Pak Fakhrudin kan? yang pokoknya yang itulah mikroskop itu, ya kan. Nah, dari situ kuliah di Trisakti, di itu terus dapat itu ya, telegram, karena kemarin Oktober itu telegram saya ternyata ngebales ceritanya telegram itu buat Ake dan Ako jalan Lombok nomor berapa? Nomor 12. Aku jalan Sisola gitu-gitu kan. Tapi ngirimnya nggak pakai telegram, tapi pakai kartu pos yang warna-warna salem itu loh zaman dulu. Pakai materai gambar Pak Harto. Terus udah, nah kemarin terima kasih banget Mas Gun kirimin lagi ke saya tuh Oktober. Nah, dari situlah saya kok kayaknya tuh memang dari waktu kuliah di perminyakan, terus saya kerja di Slamberzi. Saya sempat kerja di Kuala Simpang di Aceh, Kuala Simpang yang sekarang Aceh Timur itu, yang sekarang lagi kena banjir itu. Saya pernah di situ di tengah kebun sawit. Kalau malam ada harimau, tapi kalau siang-siang cantik-cantik orang di sana, ada yang keturunan Portugis yang matanya biru gitu ya. Ya, nah jadi memang itu tahun berapa ya? Kerjaan saya nyemen sumur Pertamina waktu itu. Terus dari situ saya dapat beasiswa ke Texas, ke Dallas untuk nerusin S1. Dari situ pulang harus bayar ikatan dinas kan. Saya suruh pilih antara Big Five-nya oil company kan, ada Total Indonesia, ada ARCO, ada
Caltex Pacific Indonesia waktu itu ada 5 lah waktu itu. Saya pilih yang Arco karena Arco itu lapangannya di pantai utara Laut Jawa, jadi deket. Nah waktu itu kan saya udah pindah tuh dari Beber ke Gegesik, jadi saya sempet tuh dari Cilamaya tuh naik chopper, naik heli, mendaratnya di depan Masjid Gegesik Wetan. Karena deket banget kan dari situ. Jadi pengalaman yang seru tuh waktu kerja di offshore tuh kita boleh tukeran ikan atau cumi gitu. Jadi ditukar sama makanan kaleng. Nelayan tuh mendekat ke platform. Nanti mereka bawa ikan tongkol yang semeter gitu ya, ininya gede banget. Nanti kita tuker dengan makanan kaleng atau roti atau apa gitu. Jadi pulang dari bagaimanapun juga, meskipun kerja pakai coverall perempuan dilepas pantai, pulang-pulang tetap aja kayak dari pasar ya teh. Bawa ikan tapi pakai helikopter gitu. Jadi dari tempat helikopter itu naik becak ke rumah. Jadi kontras banget gitu. Dan itu ngalir aja gitu, seru banget. Nah, dari situ Orang sekampung heboh dong ya. iya banyak yang itu kan di situ suka ada pasar malam tuh kalau itu. Nah namanya anak Bu Bidan kan. Anaknya Bu Bidan tuh bukan punya saya aja, pokoknya punya sekampung ya. Kalau itu tuh jadi milik bersama, jadi kayak saudara gitu. Seru. Waktu itu sih biasa-biasa aja, tapi kalau saya pikirin sekarang kok kayaknya seru juga ya gitu. Waktu itu kepikirannya pengen cepet pulang gitu. Dan helikopternya kebetulan yang besar, bukan yang isi 4, karena kan kru chain gitu 11 gitu. Nah turun di Cilamaya, yang pada ke Jogja ke Solo yang tinggal di sana ya ke sana. Kalau saya kan dekat, jadi saya rada-rada inilah apa kan deket ya, berapa menit, 10 menit katanya anterin deh gitu. Jalan ke situ, turun di depan masjid itu. Helikopter langsung ke depan masjid. Iya depan masjid, tapi dari situ ke rumah naik becak. Ada becak langganan, bawa ikan, ada ikan. Ikan Cilamaya. Ikan cuminya udah dibersihin, waktu itu seru banget. Udah dari situ waktu itu Arco kan dibeli sama BP. Ya, dibeli sama BP, saya pindah ke Selam Bersih. Hanya 2 tahun di Selam Bersih Jakarta. Terus naik kasta, kita bilangnya naik kasta, bukan naik pangkat, jadi international employee, jadi pegawai internasional lah gitu. Pegawai internasional ke Dubai dulu, di Dubai 7 tahun, ke Kuwait, di Kuwait 2 tahun, ke Kairo 4 tahun, terus ke Scotland. Nah, jadi waktu itu yang panas banget di Timur Tengah 12 tahun, yang dingin banget ke Scotland gitu. Nah pulang ke Indonesia 2014, cuma setahun saya ambil pensiun dini. Terus karena desakan anak saya yang pertama bahwa saya mestinya udah mulai mengurus diri, jadi akhirnya saya nyemplung di Nuskin ya, bisnis kecantikan dan kesehatan gitu. Sampai sekarang. Tapi dari bisnis yang ini, waktu itu Ustadz Solihin tanya, populernya apa sih disebutnya kalau misalnya petani atau guru atau apa gitu. Saya bilang mungkin saya profesional, udah 30 tahun di industri migas, dan sekarang ini entrepreneur. Nah kalau entrepreneur itu bukan pebisnis, tetapi yang memberikan nilai tambah kayak semangka ya. Kalau semangka kita beli dari petani, nanam semangka nggak? Nanti nanam semangka ya. Nanam semangka misalnya kita semangka harganya 10.000 gitu, kita jual 15.000. Nah kalau entrepreneur itu kita beli semangka 10.000, kita jual jadi jus semangka 25.000 gitu. Jadi enggak, bentuknya udah nggak semangka lagi. Nah itu ya. Jadi tapi itu dalam kaitannya edukasi buat terutama ibu-ibu, karena saya 12 tahun TKW ya di
Middle East. TKW itu di sana saya melihat saudara-saudara kita itu memang nggak dianggap ya di sana ya. Kalau mereka ngelihat paspor saya ada tulisannya Mohandes. Nah, jadi kalau Mohandes tuh kayak engineer gitu, mereka bingung. Mereka lihat dari kepala sampai kaki. Bener nggak sih, kan bukannya harusnya pembantu rumah tangga gitu. Pisahnya pisah ada lah. Iya, dan dibedain gitu ininya. Ternyata betul gitu. Jadi saya pikir, wah harusnya kalau dalam kaitan agama, saya itu akhirnya yakinnya bahwa apa yang disampaikan kita sebagai perempuan itu sebenarnya bisa juga berkarya di rumah. Cari uang dari rumah, berbisnis dari rumah, seperti Siti Khadijah dulu nggak ada handphone 1500 tahun yang lalu, nggak ada internet, tetapi bisnisnya bisa sampai ke Syria, sampai ke Damaskus gitu. Dan keren banget ya, ngelamar 40 tahun, ngelamar pemuda 25 tahun. Jadi sangat progresif sebenarnya Islam, sangat begitu majunya. Dan ya sampai sekarang yang paling kita syukuri adalah nikmat uhuwah dan silaturahmi ini bisa terus. Kadang-kadang saya suka nggak habis pikir gitu, 46 tahun tuh lebih dari setengah umur kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa berteman di sini, bertetangga di surga ya. Amin. Gitu aja, mungkin nanti bisa disambung lagi karena Vita sama Ida jam 8 mesti udah pulang. Ini benar-benar sempurna ya. Wah. Dari kelas 1 SMP. Kelas 1 2 tuh. Mas Gun sama itu 1B tuh, 1B. 2C, 3B, SMA 2. Oke, makasih Mbak Rini. Tepuk tangan buat Mbak Rini. Mbak Vita cerita dong perjalanannya selama ini kan termasuk buat saya pribadi untouchable, angel di parkir, iya angel di jamaah. Ibu guru nggak? Saya baru tahu. Deket mic Mbak ngomongnya. Saya dengar cerita teman-teman ini ya, jadi luar biasa banget gitu ya. Sementara saya biasa-biasa saja. Will I have to wait forever? Giliran Mbak Vita akan menyampaikan tuturannya bahwa dari 7 bersaudara, hanya Vita yang menetap di Cirebon. Bukannya tanpa alasan, ia memilih tinggal untuk mengabdi kepada orang tua meski harus merelakan kebersamaan dengan teman-teman. Ia agak sulit untuk bertemu dengan teman-teman pada reuni atau kumpul-kumpul semacam ini. Dan itulah resikonya apabila memang dipilih oleh orang tuanya untuk menemaninya. Kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan mereka meyakini satu hal: bangsa yang kuat lahir dari pendidikan yang benar. Itulah warisan nilai yang ditanamkan khususnya kepada anak-anak perempuan mereka. Dok, Mbak Ida cerita dong. Dari mulai SMA terus aku dulu iri banget. Dia kan main akordeon. Kita baru main gitar. Dia sama Pak Willy kan disayang banget tuh kan ya. Oh. Ini sama Bener. Ibu Eka bahasa Indonesia tuh. Oh. Karena namanya sama-sama Rini Eka, ya itu namanya Ibu Eka Karniti, guru bahasa Indonesia. Paling sayang. Mbak Ida gimana dong? Saya seperti apa ya? Kelas ini aja biasa aja. Kayak Udah berapa rumah yang dibangun Mbak Ida? Sudah. Kali ini Mbak Idel atau nama lengkapnya Delian Samsudin menisahkan kisah perjalanannya bahwa ia sejak kecil musik adalah menjadi bahasa hatinya. Lomba vokal grup di SMP dan SMA menjadi bagian dari masa mudanya. Seringkali sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Solihin bahwa dia piawai memainkan piano, memainkan akordeon, juga memainkan gitar. Namun hidup membawa kesibukan lain. Musik tetap hidup, meski kini sebagai penikmat setia saja. Idel
lulusan teknik sipil, ia menapaki profesi sebagai konsultan dan kontraktor. Membangun dengan presisi sebagaimana ia dulu berangkai harmoni Iya dong, pada ini piano pengantin dan baru juga Mas Temi. pada akordeon. Mas Temi mewakili. dari lulus SMA Mas, terus sampai ke sekarang itu masih main golf nggak sampai sekarang nih? Kalau main golf, ya udah enggak. Dan nggak mau. Biayanya mahal. Bayar kalau dulu kan masih dibayarin. Kalau sekarang mesti bayar sendiri. Ya. When will I see Tuturan dari jagoan kita, Mas Temi Fal Anggasa, mengisahkan bahwa selepas SMA, Temi dihadapkan pada dua pilihan, mau di kota Bandung, apa di Jakarta. Lalu ia memilih Jakarta karena memang tempat tinggalnya saat itu di situ, dan kuliahlah ia di Fakultas Ekonomi. Namun perjalanan intelektualnya tidak berhenti di sana. Ia pernah mencoba program penyiaran mahasiswa ke Jerman di era Habibie, dan belum berhasil. Tapi itu tidak berhenti. Ia kemudian berpindah ke teknik energi. Lalu, pada suatu saat, ia kembali menuntaskan cinta lamanya pada ilmu ekonomi. Baginya, belajar adalah bukan garis lurus semata, melainkan perjalanan panjang yang tak pernah Jadi benar-benar saya mau usai. menyampaikan ini, Demikian alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kisah jadi dari Mas refleksi Temi. dari apa yang sudah kita tadi bincangkan. Kita kan secara usia sih rata-rata udah, kalau dibilang pensiun ya udah pensiun kan. Tapi kita yakinlah kita tetap produktif untuk urusan akhirat kita. Ya, menjemput berkah di usia senja kita yang purna bakti. Tapi purna bakti yang penuh arti dan penuh makna, ya. Karena amalan kita yang dulu mah berdasarkan job description dan yang payung besarnya adalah perusahaan, sekarang mah amalnya diperluas. Sok mau milih apa gitu. Justru kita perspektifnya lebih luas. Mau milih apa kita sekarang, seperti itu. Dan tadi Mbak Rini apa Mas Hari yang saya bilang ya, yang tadi bilang tuh bahwa kalau bisa kita dibincangkan oleh keturunan kita itu dengan kisah-kisah yang baik. Mbak Rini apa ya? Lupa saya, di antara kita lah ada yang ngomong itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah katakan di sini, waj'al lisana sidaqin fil akhirin. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik, sebutan yang baik gitu ya, bagi orang-orang yang datang kemudian. Artinya keberadaan perjalanan kita dari mulai tadi usia belia, tumbuh kembang gitu ya, bertumbuh sampai kemudian kita sudah maturity barangkali ya, sudah mature gitu, tapi kita tetap produktif. Jadi tadi lisan asidik itu adalah maksudnya nama baik, reputasi gitu. Anak-anak kita tuh bangga ceritain kita seperti itu. Dan kita itu bisa jadi teladan dari kebenaran. Kalau di antara kita ada yang terkena gangguan kehidupan, katakanlah perjalanan liku-liku kehidupan, tetap kita berakhir dalam situasi kebaikan sebagaimana yang kita khidmatkan malam hari ini, dan kita sudah ditakdirkan kita hadir dalam sebuah resepsi besar perjamuan yang namanya iftar jama'i. Ini menunjukkan bahwa kita termasuk abdan syakuro, insyaallah, hamba-hamba yang bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim tidak dikenal karena kekayaannya, tidak ingin dikenang karena itu. Yang dikenal oleh sekarang itu adalah akidahnya lurus sebagai nabi yang pertama kali meluruskan tauhid. Perjuangannya diwarisi hingga sekarang. Haji umroh tetap itu sedang merepresentasikan apa yang Rasulullah Ibrahim alaihissalam menyampaikannya. Jadi kita sebetulnya Islam sebetulnya kan tidak mengenal istilah pensiun sebetulnya sih. Karena dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu. Kalau dalam Islam kan bekerja itu adalah ibadah.
Di sini Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin di sini adalah kematian. Lalu kemudian kita diajarkan juga dulu, kalau nggak salah sih guru agama kita tuh sama SMP dulu ya, Pak Sugato Ahyar BA. Ya, betul ya. Itu wali kelas saya di 1B kebetulan. Kita diajarin surat Al-Insyirah kan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu sampai ini kan nggak dibatasi usia berapa kayak kita di sosial media yang nonton kamu tuh klasifikasinya usia berapa sampai berapa, ada segmentasi kan. Di sini tidak. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tadi Mas Hari ngimamin sholat maghrib tadi baca surat itu. Waduh, saya merinding juga tadi tuh. Bacaannya keren Mas Ari. Di situ Allah katakan, maka apabila engkau telah selesai satu pekerjaan, lanjutkan pada pekerjaan yang lain. Jadi kita mah nggak ada kata berhenti tuh. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tetaplah bekerja keras dalam urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Artinya buat apa sih kita kayak gitu? Hanya kepada Rob kita kembalikan semua amalan ini, amal kehidupan ini, termasuk malam hari ini. Ini catatan amal kebaikan per tanggal 18 hari ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi warna penutup kita yang menjadi suatu nomenklatur perjuangan, yaitu jihad fisabilillah ila yaumil qiyamah lah, sampai akhir hayat, sampai al-yakin itu datang. Barangkali itu yang bisa saya katakan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.